الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini saya dikasih materi takabur semestinya hilang dengan takbir. Materi yang cukup mantap, yang ini tentunya adalah urusan dengan sholat. Ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka tentunya kesombongan yang ada pada diri kita itu hilang. Yang besar hanya Allah. Yang memiliki segalanya adalah Allah. Kita sadar sebagai seorang hamba tidak punya apa-apa. Jasad ruh kita ini milik Allah. Kita lahir pun tidak membawa sesuatu apapun dan Allah ngasih kita pendengaran, penglihatan dan hati sehingga kita bisa seperti ini. Tolong yang lagi bicara, adik, halo mas, ini Jumatan ya, kalau ngomong dengan teman di luar. Dengan mengucapkan kalimat takbir, kita menghilangkan segala macam bentuk kesombongan pada diri kita. Makanya kalau kita menengok surat Al-Ankabut ayat 45, yang sering kita ambil itu adalah pertengahan. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Bagaimana caranya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar? Maka tentunya awal ayatnya harus kita baca. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Baru sholat. Apa maksudnya ayat tadi? Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Kalau kita membaca Al-Quran, kita sadar bahwa manusia itu diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diperintahkan oleh Allah beribadah dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi, menghamba, bukan ngeyel, bukan sok ngatur. Ketika panas terang benderang, kok panas ya? Ketika hujan, loh kok udan? Ketika kita bersedekah, katanya kalau sedekah 10 dapat 10 kali lipatnya. Saya sudah habis sedekah kok nggak dapat ya? Allah selalu didikte. Ini urusan kita dengan Allah. Belum lagi dengan urusan kepada manusia. Sudah dinyatakan oleh Allah kita itu hamba. Otomatis sesama yang ada di sini semuanya semua selain pencipta itu adalah makhluk atau hamba. Punya tugas yang sama, peran yang sama sebagai seorang hamba. Maka tentunya tidak pantas menyombongkan diri sekecil apapun kita seorang hamba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Surat Thaha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Artinya apa mengingat Allah? Oh yo, aku ini ciptaan Allah, tidak punya sesuatu apapun. Datang dan kembali pun kepada Allah, dan itu sering aku ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa saya masih merasa ini milik saya? Ini kelompok saya. Ini golongan saya. Dan masih banyak ego-ego yang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari Jumat tidak lain pada diri kita adalah untuk sama-sama mengevaluasi diri kita. Maka tentunya pada ayat 14 tadi yang saya baca di surat Thaha, awal ayatnya itu dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Allah memperkenalkan pada diri kita. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikan salat untuk mengingatku. Mengingat Allah bukan sekedar Allahu Akbar eling Allah. Tetapi bagaimana kita itu status kita sebagai seorang hamba. Setiap detik, setiap waktunya kita selalu, orang Islam diajarkan setiap ada kegiatan selalu memohon, berdoa kepada Allah. Artinya kita tidak mempunyai, tidak memiliki sesuatu apapun. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
memang selalu berurutan dengan yang lain di dalam pengkajian Al-Quran itu. Bagaimana kita bisa mengingat akan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka tentunya kita banyak-banyak bersyukur. Tapi kata Allah, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Siapa itu hamba yang bersyukur? Hamba yang selalu mengingat akan dirinya. Siapa dirinya, statusnya itu? Tidak lain adalah seorang hamba yang selalu membutuhkan pertolongan. Apalagi kita fahami manusia adalah makhluk sosial. Tukang sampah kita pun butuh orang lain. Pengen minum juga butuh. Ada yang namanya PDAM, penyedia air minumnya. Kita mau buka juga butuh, ada keran, ada yang menerbitkan keran. Selalu kehidupan kita diwarnai dengan hubungan lingkungan. Artinya manusia itu makhluk yang lemah yang tidak bisa mandiri. Selalu berhubungan dengan orang lain dan dengan lingkungannya. Dan itu cara Allah menjadikan kita supaya kita itu tahu diri, menjadi hamba yang bersyukur. Sehingga sifat takabur yang ada pada diri kita itu hilang. Kenapa? Karena kita tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan orang lain. Kita lahir dibantu. Kita lahir pun tidak ujuk-ujuk datang jeng. Siapa? Ada bapak, ada ibu. Ibu melahirkan juga butuh orang lain. Dan seterusnya. Kita lihat, tengok sebentar, supaya kita itu menjadi hamba yang bersyukur. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Wa bada'a khalqal insan min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilam ma tashkurun. As-Sajdah ayat 7 hingga 9. Allah menjadikan manusia dari tanah, dikembangbiakkan dari sari pati tanah yang namanya sperma. Allah menurunkan ruh dan Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi apa kata Allah? Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kenapa kita tidak bersyukur? Kurang tahu tentang identitas diri kita, jati diri kita, asal muasal kita. Coba nanti dibaca sendiri di rumah sampai ayat akhir As-Sajdah. Supaya apa? Supaya kita tahu berintrospeksi diri pada diri kita ini. Setiap Jumat, setiap harinya kita 5 kali mengevaluasi diri. Setiap pekannya ada Jumat untuk mengevaluasi diri. Kurang apa kita sebagai seorang mukmin? Setiap Jumat kita selalu disenandungkan ayat-ayat tentang takwa. Dan Allah berkehendak supaya kita jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang itu sering dibaca Al-Quran di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika kita di dalam sholat, ya, kita dilarang kondisi yang blank. Atau kalau dulu itu dalam kondisi mabuk. Kita harus sampai paham apa yang harus kita ucapkan. Bisa dibuka surat An-Nisa ayat 43. Kalau kita selalu sadar apa yang kita lakukan, maka kita mudah untuk mengetahui siapa diri kita itu sesungguhnya.
Aku adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah menjadi rahmat seluruh alam semesta ini. Aku adalah hamba Allah yang tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya. Aku adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk selalu mengabdi kepadanya. Kita tidak mengabdi kepada setan, kita tidak mengabdi kepada sesama hamba, kita tidak mengabdi kepada benda, kita tidak mengabdi kepada harta kekayaan kita tidak mengabdi kepada kekuasaan kita. Banyak orang yang stres ketika dipensiunkan. Masa pensiun langsung drop, stroke, dan macam-macamnya. Kenapa? Enggak siap jadi manusia. Sebagai seorang hamba. Enggak bisa merintah ini, enggak bisa merintah itu. Gaji sudah berkurang dan macam-macamnya. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah menyadari akan diri kita. Yang maha besar, yang maha agung, maha segalanya itu adalah Allah. Dan kita tidak bisa apa-apa. Alangkah nikmatnya ketika kita itu bisa minum satu teguk yang kondisi sehat. Daripada orang yang sakit, yang minum sudah sedikit nggak enak. Kita bisa merasakan nikmatnya itu sehat, nikmatnya itu istirahat, nikmatnya itu zikrullah dan macam-macamnya. Kalau kita menyadari akan sebelumnya. Dan sekali lagi, mari kita menjadi hamba yang tahu diri. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ali Imran 123. Bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Aqulu qali hadza fastaghfirullah wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada harapan lain bagi Allah kepada hamba-hambanya. Tentunya diinginkan dari awalnya suci kembali suci. Yang awalnya Islam kembali kepada Islam. Yang awalnya itu dari Allah maka kembali kita menghadap Allah. Tentunya sebagaimana di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka tentunya jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ini bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka mari kita isi bulan yang dimuliakan oleh Allah ini dengan kegiatan aktivitas yang bernilai. Dengan kegiatan aktivitas untuk selalu rajin membersihkan diri kita dari segala macam kesombongan diri. Ada rezeki, ada sedekah. Ada waktu longgar, ada waktu untuk saling membantu. Dan lain sebagainya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan hindari sekecil apapun di bulan yang diharamkan oleh Allah ini dalam melakukan kemaksiatan. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Termasuk menyakiti tetangga, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak, menyakiti dan lain sebagainya. Mari kita gunakan bulan ini, bulan untuk banyak-banyak berfastabikul khairat.
Apalagi kita sekarang lagi diuji dengan penyakit yang ada pada ternak hewan. Dan ini banyak sekali terjadi. Yang barusan diinfo di sebuah kota di Jawa Timur ratusan langsung mati bareng. Dan barusan ditemukan di sebuah bengawan ya di Lamongan puluhan sapi ditenggelamkan, ngapung. Ini ujian keimanan kita untuk siap berkorban apa enggak. Dan kalau kita enggak siap berkorban, enggak usah menyalahkan kondisi. Wis aku gak adik korban, garing repoti panitia. Aku adik korban binatangi ngungku penyakitan dan macam-macam segalanya. Jangan kotori diri kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah yang waktu mungkin tinggal 2 pekan lagi. Insya Allah tanggal 9, 10 itu dilaksanakan Idul Kurban. Dan sekarang ini sudah tanggal 24. Otomatis sangat dekat sekali. Dan tentunya sangat berharap banyak-banyak memohon kepada Allah. Kita bisa melaksanakan Idul Kurban dengan tenang, dengan nyaman. Sehingga kita bisa kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk saling berbagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala angkat segala macam bala, segala macam wabak dari negeri kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mencapai ketaatan kepada-Mu. Mudahkanlah kami dalam melaksanakan Idul Kurban-Mu. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami, ya Allah, generasi yang lebih baik dari kami. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah, urusan dunia kami dalam menggapai urusan akhirat kami. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la